Dah, kita lanjut. Menghadapi orang yang baru saja meninggal. Dah, tadi sakarat, sekarang dia meninggal. Inna lillah. Yang pertama, disunahkan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada orang tertimpa musibah, meninggal dunia dan sak macamnya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Nah, kemudian kita doakan setelah kita ucapkan, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah menyayangi dia, semoga Allah menempatkan tempatnya di surganya Allah. Terus kemudian yang ketiga, disunahkan mencium kepada jenazah. Nih, ini ada riwayatnya semua. Ini sunnah ya, disunahkan cium keningnya. Kemudian yang keempat, pejamkan matanya jika terbuka. Kadang orang meninggal kan tidak langsung pejam seorang, masih harus kita tutupkan. Kadang ada yang gampang Pak, ditutup begini langsung nutup. Kadang ada yang memang nakal lah memang Pak. Jenazah ini nakal, ditutup tak mau, tutup tak mau, tutup tak mau. Ada caranya Pak. Cara yang pertama, kalau Bapak tutup begini tak mau, tutup begini tak mau, tutup begini tak mau. Cara yang pertama Bapak ancam, ambil pisau. Tutup dah. Nah, kalau masih berani Pak, kalau di kitab Safinah itu diajarkan disuruh tarik ininya Pak. Urat nih, ini kan urat mata nih Pak, nyambung ke sini nih, ke tangan nih. Di kitab Safinah itu Kasyifatus Saja itu dikasih tahu, kau tarik sininya. Pelan-pelan, jangan keluar Pak, ini lepas pula Pak Excel Pak. Kau tarik ya, pelan-pelan. Nah, tarik pelan-pelan begini. Nah, ini udah agak kendor nih. Ketika kendor Bapak langsung tutup. Harus ada yang jaga nih, ada yang narik, ada yang jaga. Ayo tarik. Ah, begitu Pak. Kalau masih tak mau lagi, ancam kayak tadi lah. Nah. 5. Katupkan mulutnya. Kalau perlu dibantu dengan tali. Kadang kan menganga. Itu ikat Pak. Biar berkatup. Gini. Itu tujuannya diikat biar mulutnya tak nganga. Jangan kuat-kuat benar Pak. Slow ya. Terikat tapi ini harus tertutup. Pak ya? Nah, begitu. Kemudian melemaskan persendian jenazah, tangan, kaki. Jika hal ini lambat dilakukan, jenazah sudah mulai kaku. Cepat Pak dilemaskan. Ketika dia meninggal, cepat lemaskan. Anukan begini, dadanya, urat-uratnya dilemaskan, kakinya luruskan Pak. Kalau udah kaku, dia bertekuk, masih dalam kondisi dia sakit misalnya Pak. Misalnya orang stroke, orang lumpuh. Ini kan kaki kadang bertekuk, tangan bertekuk begini, cepat betulkan Pak, biar mudah nanti memandikannya. Kalau lambat 1 jam 2 jam, begini Pak terus Pak, kan kasihan Pak, di akhirat dia ketemu kawannya. Apa kok begitu? ini aku tak dibetulkan sama anakku nih ya kan? Kasihan lah Pak, betulkanlah, makanya cepat-cepat. Terus, ini lama masih nih, lanjut ya. 7. Melepaskan pakaian. Pakaiannya lepaskan. Cepat kita lepaskan. Yang ke-8, kita pindahkan jenazah kepada tempat yang layak, ya. Nah, kalau yang susah ini yang rumah-rumah keramik nih, Pak. Ini rumah saya itu dulu, Pak. Maka bapak saya, abah saya tak mau dibangun. Engkau mau naik ke keramik, engkau mau mati dari rumah saya mandi nih, Jong. Kalau orang dulu itu nyaman langsung mandi di kamar. Kalau bapak saya tak mau dimandikan di luar, itu tak mau. Walaupun ditutup, melas Cong. Kalau bapak saya mikir ini mau ke keramik, tapi gimana? Oh, sekarang kan ada keranda. Jadi keranda masukkan ke rumah, pakai saluran. Ada kan saluran air itu, keranda itu. Saluran itulah tembokkan, sampaikan ke tempat pembuangan. Tapi kalau simpan di kayak begini, Pak, apa jadi kolam renang nih, Pak? Air semua nih. Jenazahnya berenang di situ. Cepat kita pindahkan jenazah tadi ke tempat yang baik. Terus tubuhnya jenazah diluruskan menghadap kiblat, Setelah itu letakkan kedua tangan dengan sedekap di atas dada seperti orang sholat, Pak ya. Kemudian hindari dari kesedihan yang menjerit, Bu. Tak boleh. Sedih boleh, nangis boleh, tapi kalau sampai mukul, menjerit, nuntut Allah tak boleh, malah menjadi tambahan siksa. Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaihi.
mayit jenazah itu semakin disiksa oleh Allah disebabkan keluarganya nangis berlebihan sampai menjerit-jerit, apalagi sampai goyakkan baju, mukul badan sendiri. Jangan, ya nangis lah, enggak masalah. Nih yang perlu dihindari. Kadang ada orang nangis cuma pura-pura aja Pak, nangis pura-pura, bininya mati. Siapa anu dia balik ke kamar, yes, iya. Luar biasa. Bapak-bapak tuh sak buah, jangan saya Bu, jangan saya janji sehidup semati dari mana, jangan saya. Nah, kan ada cerita Pak, ada cerita orang bininya mati. Maka saat bininya mati tuh Pak, udah dimandikan, udah di apa, tiba-tiba lakinya diam di depan jenazah nih, lompat Pak. Ini orang ramai, lompat 3 kali. Pup, kaget semua orang. Ada apa? Ngapa kau lompat di situ? Sambil nangis Pak. Lompat di situ. Tada, ngapa pula? Kata bini aku, kau kalau mau kawin lagi, langkai dulu mayatku, katanya. Disuruh langkai dulu mayatku, dilangkai sama dia Pak. Luar biasa. Maka ibu jangan percaya betul melakinya Bu, sak bual Bu, luar biasa. Nah terus hindari ya keluarga jenazah dihibur dengan kata-kata yang halus, dihibur Pak keluarganya Pak, yang meninggal dunia itu keluarganya dihibur. Ini kadang yang suka modus nih bapak-bapak, datang, lakinya kan mati kan, datang dia, cantik pula. Luar biasa. Ya Allah, dah kau tak usah nangis terus. Kenapa kau nangis? Tak apa-apa, dah anak-anak kau nanti dalam sekolahnya nanti aku yang biayai. Iya, modus itu modus. Angka bapak-bapak kalau mau cari bini Pak, jangan cari yang cantik, bapak ninggal ada gantinya, rugi. Cari yang jelek Pak, ya tak ada gantinya. Nah kemudian hindari dari banyak bertanya tentang kematian agar tidak menimbulkan fitnah. Jangan banyak bertanya, ini mati gara-gara apa nih, kena apa nih, jangan. Kemudian jangan sebarluaskan berita kematiannya seperti diumumkan melalui toa di musola. Ini udah betul nih masyarakat kita nih, udah betul. Ada orang meninggal dunia, musola di sini ngumumkan enggak? Umumkan Bu, tak salah, betul. Terus mempersiapkan keperluan perawatan jenazah. Di sini ada fardu kifayah ya. Nah, boleh itu dibentuk. Ini banyak pengurusnya, banyak. Ayah, Bang Ratno ngurus ke? Bagus. Itu libatkan tuh 2 tuh anaknya tuh, suruh ikut ngurus juga itu. Nah ini harus ada panitia-panitianya itu. Dah kita lanjut. Nah meluruskan niat sebelum mengurus jenazah. Ya, 1 niat karena mencari pahala dan ridha Allah. Yang kedua niat ikhlas tidak terpaksa saat mengurus jenazah. Niat tidak untuk meminta atau memperoleh upah saat mengurus jenazah. Jangan dibiasakan Pak, Bu, jangan dibiasakan ngasih duit dan nerima duit. Udahlah orang tertimpa musibah masih narik duit, tak usah. Kalau saya tak pernah mau orang meninggal dunia masih ditarik duit. Udahlah, namanya bakti sosial begini tak masalah. Makanya adakan fardu kifayah. Di fardu kifayah itulah yang melengkapi segalanya. Jangan pula nanti persoalan pribadi datang ke orang minta dana lebih. Ini fardu kifayah harus kau bayar sekian juta. Nah ini dimanfaatkan, yang begini tidak boleh, hukumnya haram.